Shalom saudara-saudara dan tetap semangat dalam Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, kita akan membahas Mazmur 50 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kuatkan kami, bukakan pikiran kami, Roh Kudus bekerja dengan aktif, sehingga pencerahan firman-Mu nyata bagi setiap kami. Sehingga kami tahu bahwa firman-Mu ini akan menuntun kami, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berbicaralah bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Mazmur 50 akan penekanan di ayat yang ke-15, saudara. Firman Tuhan katakan demikian, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang menarik adalah hal ini dalam 3 poin besar. Yang pertama adalah waktu kesesakan kita diberikan hak oleh Tuhan secara penuh untuk berseru kepada Dia. Wah, itu hebat sekali, saudara. Artinya Tuhan ini adalah tempat pengungsian, saudara. Di mana Tuhan sebagai tempat pengungsian, ketika dalam keadaan kesulitan kita suruh datang sama Dia. Hebat ya, saudara ya. Kalau kita sebagai manusia, orang kalau datang kesulitan datang sama kita, yang senang gak datang sama kita, kayaknya kita agak sedikit repot ya, saudara ya. Bicara tentang hal itu. Coba saudara mention, sebagai seorang owner, bilang sama karyawan, saudara kalau punya kesulitan ngomong sama saya. Masalah keuangan ngomong sama saya. Saya yakin saudara semua akan cerita sama dia. Nah, hal yang indah adalah memberikan pengertian bagi kita. Jadi kalau kita dibilang berserulah ketika engkau ada dalam kesesakan, itu berarti Tuhan tidak mau kita mencari alternatif lain selain kedatang kepada Dia. Artinya alternatif lain pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, ini bahaya. Banyak orang Kristen kayak gitu. Ngakunya Kristen, pergi ke orang pintar, tanya-tanya ke orang pintar tentang nasib keluarganya bagaimana, usaha bisnis bagaimana. Kamu berani cari orang pintar, cari orang yang kamu anggap itu orang yang memiliki supranatural yang luar biasa. Hati-hati, kebencian Tuhan itu adalah ketika engkau menduakan Dia. Jadi kita ditawarkan, dibukakan satu pintu oleh Dia. Kalau engkau mengalami kesesakan, berserulah pada Dia. Dan ketika berseru sama Dia, saya yakin pasti ada jalan keluar. Yang kedua adalah, aku akan meluputkan engkau. Jadi ketika orang yang berseru kepada Tuhan, maka di saat yang bersamaan, Tuhan yang akan menolong dia untuk meluputkan dia dari bahaya, dari cengkraman apapun, dari hal yang sangat mengkhawatirkan, yang membuat dia takut, diluputkan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara sadar tentang hal ini, maka saudara harus punya jiwa yang optimis, punya keyakinan bahwa ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia, saya yakin dan percaya tidak akan pernah engkau memiliki kecewaan. Karena kuasa Tuhan bekerja kepada saudara tidak pernah setengah-setengah, tapi sampai dengan tuntas. Nah, yang ketiga adalah engkau akan memuliakan aku. Nah, ini adalah hal terakhir, saudara. Ketika engkau diizinkan Dia, karena Tuhan membuka dirinya untuk mendengar setiap pergumulanmu, maka Dia meluputkannya, Dia memberikan jalan keluar. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Saudara, jangan waktu engkau susah engkau datang, tapi waktu engkau senang engkau lupa memuji Dia. Ingat, jadi anak Tuhan tahu untuk berterima kasih pada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Dia dalam setiap hidupmu. Biarlah perenungan ini menjadi satu pegangan bagi kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu dan tentunya kami semua telah dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami mau melangkah lebih jauh lagi atas pertolongan Tuhan. Karena semua beban kami diluputkan karena kami berserah pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap jaga kesehatan dan Tuhan selalu menjaga saudara sekalian. God bless you.